Oke. Nah, Risa, gimana nih perasaannya menjadi lulusan terbaik? Perasaan, ya jadi sebenarnya ya perasaan yang Wah, ya kalau bentar. senang-senang Bentar sekali nih laptop karena saya. memang Chris, hmm, laptop saya kok jadi blank gini. Sebentar. Aduh, oke. ada saja ya. Oh, lanjutin aja, Gak Riz. apa memang Masih, wajahku masih kelihatan kan? masih. Oke, oke, oke. Tapi di laptopmu Masih blank, sebentar. oke. Lanjut atau Lanjut aja. mm-mm. Oke, pertanyaannya mohon maaf lupa. Ini, sudah saya juga lupa. Ini senang Oh, apa enggak? Senang ini. apa enggak? Iya, Senang apa senang enggak? atau enggak? Ini waktunya kurang berapa sih? Oke, Masih lama ya? Oke. Senang apa menit enggak? ya harusnya. Iya, cukup kok. Nah, apa namanya, kalau senang atau enggak itu ya jelas senang sekali karena memang apa ya sebenarnya kalau ini tuh hal yang benar-benar di luar ekspektasi seorang Risa untuk Ya. mendapatkan predikat ini gitu. Karena memang aku sendiri juga bukan yang apa namanya dari awal itu bukan yang harus banget dapat predikat ini gitu. Dan sebenarnya untuk mendapatkan predikat ini, maksudnya perasaannya itu lebih mungkin lebih ke tanggung jawab moral kali ya, kak. Maksudnya kayak bagaimana bagaimana apa ya? Aku bisa bertanggung jawab atas predikat ini sehingga bisa pantas gitu untuk mendapatkan predikat ini. Karena pasti setelah ini juga bukan aku yang terus-terusan di kayak di apa ya ini apa lulusan terbaik gini-gini justru bukan malah suatu saat pasti banyak orang yang ngetes ini beneran lulusan terbaik apa enggak pasti kan gitu kan malah justru dites kan nah gitu nah itu sebenarnya yang membuat jauh apa namanya tanggung jawabnya itu malah di situ gitu loh malah merasa berat sebenarnya tapi kalau untuk perasaannya sendiri mendapatkan itu ya jelas senang karena itu tadi merasa ya sebuah pencapaian yang di luar ekspektasiku sendiri. Kira-kira ada ini nggak, Riz? Apa uh, tips atau trik buat belajar gitu kan? Bisa tadi bilangnya ketika kita niat, terus sesulit apapun mata kuliahnya itu pasti bisa gitu. Ya, kalau Mungkin, untuk uh, tips dan trik ya, tips ya, dan trik belajar. Sebenarnya uh, apa ya perjalananku kuliah itu bukan juga perjalanan yang mulus dari awal itu dapatnya nilai A B B B gitu enggak juga. Maksudnya kayak kita, ada satu masa yang kayak Risa itu mengalami down. Maksudnya nilainya itu benar-benar anjlok banget. Ya, jadi itu justru di momen itu adalah momen yang pada akhirnya membuatku kayak wah ini harus berusaha keras buat bangkit lagi gitu loh. Bangkit lagi itu untuk membuat semangat yang baru, untuk mencapai intinya untuk mendapatkan yang terbaik ke depannya itu bagaimana, sekaligus untuk memperbaiki yang sudah-sudah itu seperti apa gitu. Itu justru menurutku ya itu lebih susah karena tanggung jawab kita itu tanggung jawab ke depan dan tanggung jawab memperbaiki yang sudah-sudah gitu. Nah, di sini itu penting sekali menurutku ya untuk tips dan triknya di sini di perkuliahan ini kita penting sekali kita punya teman yang bisa buat apa ya teman belajar gitu teman yang bisa apa namanya memotivasi kita yang selalu apa ya yang bisa kita ajak diskusi bisa kita ajak diskusi tentang uh, mata kuliah, mungkin juga mungkin kehidupan atau permasalahan-permasalahan kuliah. Jadi kenapa seperti itu karena aku sendiri dalam menghadapi masa yang down itu, aku punya teman yang apa ya namanya yang akhirnya yang sebenarnya sama-sama kita jatuh, lalu kita sama-sama bangkit lagi. Nah itu justru membuat itu yang aku merasa membuatku ini berada di titik ini gitu. Jadi punya teman untuk diskusi, punya teman untuk belajar bareng. Terus untuk tipsnya lagi mungkin apa ya? Banyak-banyak ini sih, banyak-banyak mencari informasi, banyak-banyak membaca juga. Kenapa? Karena gini, mungkin kalau tipsnya sebenarnya gini, kalau di apa namanya
sebenarnya mungkin semua jurusan ya, tapi mungkin di apa namanya, di kedokteran gigi, di kesehatan gitu, kita itu banyak sekali yang harus tahu tentang apa namanya, masalah-masalah atau jurnal-jurnal di luar negeri, karena banyak sekali sebenarnya penyakit-penyakit yang bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia tuh banyak banget karena kita itu daerah tropis. Tapi selain itu, kita harus tahu penyakit-penyakit yang juga ada di daerah lain. Nah, itu salah satunya kita tahu dari apa? Dari membaca jurnal. Nah, disinilah pentingnya kita harus banyak-banyak membaca atau rajin membaca, karena informasi itu bisa kita dapatkan dengan membaca itu ya. Seperti yang kita tahu kan, apa namanya, buku adalah jendela ilmu. Seperti membaca itu kita tahu banyak hal gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman yang ini mungkin sedikit tips juga ya dari aku. Jadi buat teman-teman yang memang nggak suka membaca atau ingin sebenarnya pengen membaca tapi kok nggak senang sih aku gitu ya. Jadi mungkin yang pertama, kalau aku dulu ya, dulu itu memang aku bukan anak yang suka baca. Tapi karena waktu itu aku harus dituntut untuk suka membaca. Jadi yang pertama aku lakukan adalah mencari bacaan yang memang aku senang sekali. Kayak misalnya novel atau baca apa ya, sekedar webtoon mungkin ya. Sekarang kan banyak yang apa online gitu ya, bisa webtoon atau Wattpad gitu. Itu yang benar-benar menarik minat kita untuk membaca. Nah, di sini kita melatih apa namanya, kebiasaan-kebiasaan baru, di mana kayak kita, waduh ini kayaknya episode ini udah keluar, kita harus baca buat tahu ceritanya gitu kan. Nah, itu yang akhirnya membuat kebiasaan-kebiasaan membaca ini jadi kayak rutinitas sehari-hari gitu. Dan akhirnya otomatis kalau kita membaca hal baru, kayak misalnya kita jurnal, kita udah nggak begitu suntuk, nggak begitu malas buat baca gitu. Ya, ya, ya. Berarti memang ini BTW wajahku kelihatan kan, Dis? Masih kelihatan. Kelihatan. Oke, oke. Berarti Tetap memang blank. enggak masih udah ini. Oh, oke. Jadi apa? Memang kita dituntut untuk rajin membaca ya supaya kita juga Mm-mm. punya banyak referensi ilmu gitu kan yang didapatkan gitu. Soalnya kan kesehatan, maksudnya sebagai seorang dokter kan pastinya harus benar-benar tahu gitu kan. Kalau misalkan nantinya nggak tahu kan kasihan pasiennya juga kan ya. Oke. Oh, sama ini mungkin yang Ya ya apa? apa namanya, tentang apa namanya itu, jangan menunda sesuatu kayak gitu. Kayak intinya kita harus punya apa namanya jadwal. Mungkin ini sempat dulu itu ngelihat apa YouTube-nya Rian yang jangan menunda apa sih, bikin jadwal ya, membuat Oh, time jadwal. management ya. Nah itu. Nah, mungkin itu juga salah satu tipsnya. Bisa mungkin dilihat videonya Rian yang itu ya. Apa judulnya, Yan? Time management, time management. Nah, time Talking about time management. management. Nah, itu bisa dilihat. Itu juga penting banget soalnya kan kita juga kayak sebenarnya waktu kita itu sama 24 jam. Semua orang itu punya 24 jam. Tapi ada orang yang 24 jam itu uh, cuma ngapain, ada yang bisa udah ke sana kemari, ada yang pokoknya banyak lah. Nah, itu tentang time management itu tadi, bagaimana kalian bisa memanfaatkan 24 jam itu dengan baik gitu. Okay. Time management ya, berarti ya paling penting juga gitu. Penting juga itu. Iya. Nah, Bisa dilihat di video time management. Oke. terima kasih loh ya Risa sudah mau menonton video saya. Jangan lupa di-subscribe, jadi nanti bisa ada notification setiap upload video ya. Ya benar, buat teman-teman jangan lupa subscribe. Uh, Oke, kita udah ngomongin tentang FKG, kita udah ngomongin tentang hmm. apa suka duka dan lain sebagainya gitu. Nah, saya sebelum ke next pertanyaan, aku mau ini dong, Riz, tahu kira-kira ada cerita menarik gak ketika kamu selama kuliah di FKG gitu? Mungkin cerita-cerita mistis atau cerita-cerita yang lucu atau Oh, apa gitu? mistis. Enggak sih. Apa ya? Cerita. Atau dapat dapat apa? Dapat cowok idaman atau apa gitu? Oh, mohon maaf kalau itu ya teman. Enggak sih, mungkin cerita yang menarik karena setiap cerita itu
Menarik semua. Gimana nih? Tentang apa ya? Jadi memang kehidupannya penuh warna ya, Oh, Risa penuh ini dengan ya. warna. Oh, ini mungkin ya. Jadi sebenarnya masuk FKG itu benar ini sih. Banyak hal yang akhirnya aku belajar setelah masuk FKG. Jadi di FKG ini kita kan ya nantinya diharapkan bisa menolong Hmm. orang lain untuk sembuh seperti itu ya. Jadi yang diperlukan bisa berkomunikasi dengan pasien-pasien kita tentang apa-apa yang sudah kita dapatkan di perkuliahan Hmm. dengan bahasanya yang rumit. Kita harus berpikir bagaimana cara kita mengeluarkan itu pada pasien dengan bahasa seringan mungkin apa sepaham sesuai dengan kondisi pasien itu sendiri gitu kan. Nah, menurutku hal yang menarik di sini adalah itu tadi, berkomunikasi dengan pasien. Kita sebenarnya pasien, aku juga belum banyak ketemu pasien sih karena memang corona ini juga COVID-19 ini membuatku sedikit terbatas yang harusnya bisa bertemu dengan banyak pasien akhirnya nggak bisa. Nah, sebenarnya yang menarik dari ketemu dengan pasien ini kenapa? Karena setiap pasien ini punya apa ya, punya latar belakang sendiri-sendiri, punya hal sendiri-sendiri. Dan di sini kita itu dituntut bukan hanya kita tahu keluhannya pasien itu ini, obatnya ini, perawatannya ini, bukan itu. Tapi kita di sini dituntut untuk mengeluarkan empati kita, di mana kita harus tahu, maksudnya kita harus merasa menjadi mereka, kita harus kayak pasiennya itu sakit, iya saya tahu ini sakitnya gini, gini, gini. Nah itu hal yang membuatku apa ya, terus belajar gitu loh. Dan akhirnya karena mungkin setelah tahapan apa namanya setelah beberapa kali seperti itu, kayak akhirnya tuh setiap ada pasien kayak jadi belajar gitu. Kadang pasti kan juga kayak komunikasi itu nggak melulu tanya tentang apa namanya penyakitnya, keluhannya, tapi juga tanya tentang latar belakang sosialnya seperti apa gitu-gitu kan. Nah itu yang akhirnya membuat kayak belajar oh orang itu gini ya, kayak maksudnya jadi paham gitu loh sebenarnya. Ya membuka wawasan lah intinya seperti itu. Itu yang menurutku menarik sih, bisa ketemu sama banyak orang gitu. Oke. Jadi emang banyak banget cerita yang sudah dilalui Risa ya, dan itu akan menjadi satu apa ya, punya nilai kehidupan masing-masing gitu kan. Benar. Oke. Nah, kita sudah ngobrol banyak banget ya Riz ya. Mungkin kurang banyak Hmm, sih, tapi mungkin bisa kita lanjutkan next. Aku mau tahu dong Riz, kira-kira Risa setelah kan sekarang lagi koas ya. ya. Nah, kira-kira next plan-nya atau plan terdekat aja deh. Kira-kira Risa tuh mau Hmm, ngapain aja sih gitu. ya. Sebelumnya ini memang nge-freeze. Ya. Enggak. Oke, lanjut. Ya, mungkin untuk plan terdekat sebenarnya ini karena juga masih koas. Karena kemarin kan koasnya juga masih baru masuk, terus langsung kena COVID-19 ini akhirnya harus online ini. Jadi mungkin untuk plan terdekat ya mungkin menyelesaikan koas ini sendiri ya, menyelesaikan apa pendidikan profesi ini. Mungkin itu saja plan terdekatnya. Oke, jadi menyelesaikan koas ya. Ada Mm-mm. rencana buat nikah kapan nih rencana? Bahas jodoh dari tadi ya. Lebih baik mencari pasien terlebih dahulu Oh ya ya benar. teman, Oh, ya karena harus. ini lebih urgent. Ya benar, benar. Kita harus membantu orang-orang yang sedang sedang mengalami musibah Iya. sakit ya. Oke. Mm-mm. Oke, oke Risa, terakhir nih terakhir. Hmm. Em, Sekarang kan lagi corona juga, terus Ya, em, kira-kira harapannya Risa apa sih buat buat kondisi yang seperti saat ini gitu? oke. Mungkin harapan untuk ini ya, harapan di masa pandemi COVID-19. Ya, sebenarnya kita ini kan saat ini sedang sama-sama berjuang untuk melawan pandemi ini. Nah, kita itu pasti tiap orang itu apa ya, merasa lelah, merasa jenuh, semua sudah kayak intinya buat apa sih? Toh juga aku misalnya nggak apa namanya buat tetap aktivitas gini 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 tetap nggak ada masalah gitu loh. Hmm. Tapi kita harus ingat kita saat ini tuh virus ini tuh masih ada dan saat ini itu kita ini
karena pemikiran-pemikiran itu sekarang itu kita jadi kayak sering berantem sama teman kita sendiri, paham nggak? Kayak misalnya nggak sepaham, misalnya kayak kayak ada teman kita yang benar-benar stay at home, terus ada temennya yang ya Allah takut sekali anak ini kayak gitu. Kita banyak yang kayak gitu. Ya, ya, ya. Nah itu sebenarnya kayak apa ya? Malah justru kayak kita melupakan virus ini sendiri karena kita lupa kayak sebenarnya yang kita hadapi saat ini itu virus, bukan apa namanya, bukan saudara kita sendiri gitu loh. Ya. Jadi saat ini tuh aku merasa kayak saat ini tuh kayak kita malah justru lebih berperang melawan saudara-saudara kita sendiri yang berbeda pikiran dengan kita daripada kita sama-sama berperang melawan virus ini gitu. Jadi kayak harapanku ya, ya apapun ya, gini ya, kita aja kayak dalam menjalani apa namanya masalah kita sendiri, memutuskan untuk membuat solusi masalah kita sendiri, mencapai tujuan. Mohon maaf kalau misalnya kita ingin mencapai tujuan kita sendiri, kita pasti punyalah kayak naik turun, niat kita naik turun, usaha kita naik turun, itu sudah pasti. Nah, apalagi ini yang kita sama-sama yang harus semuanya masyarakat Indonesia, masyarakat dunia harus dihadapi bareng, yaitu untuk keluar dari pandemi ini. Nah, pasti dengan semua orang ini yang masing-masing juga punya prinsip sendiri, punya pemikiran sendiri, pastilah kita beda pendapat. Tapi ya itu tadi, tujuan kita itu sebenarnya sama. Kita sama-sama pengen keluar dari pandemi COVID-19 yang sudah membuat kita, yang efeknya itu sudah beberapa bulan ini sudah banyak banget, termasuk itu tadi yang membuat kita bertengkar dengan saudara-saudara kita. Jadi tujuan kita itu, tetap ingat tujuan kita itu sama, yaitu keluar dari pandemi COVID-19 ini. Jadi tolong ya, intinya apapun yang kalian yakini, yang kalian pahami, itu jangan sampai membuat akhirnya kita lupa bahwa yang sedang kita perangi saat ini itu virus, tapi bukan saudara-saudara kalian, seperti itu. Oke. Last terakhir Lis, pesan terakhir nih buat teman-teman yang mungkin pengen banget masuk ke FKG, kira-kira pesannya apa sih? Kan untuk yang pengen masuk FKG, sebenarnya di gini. Jadi di FKG ini sebenarnya mungkin lebih silakan untuk bergabung ya, maksudnya lebih ayo kita masuk ke FKG gitu loh, karena menyenangkan sekali hidup di dunia per FKG-an ini gitu. Karena apa ya, kita itu di FKG itu kita nggak belajar teori saja, tapi kita juga belajar art, kesenian gitu. Kita di sini belajar mengukir, kita belajar banyak hal gitu loh. Selain itu kita juga bisa belajar kehidupan dari orang-orang, dari pasien kita, dengan kita terjun ke masyarakat, kita tahu banyak hal di sini. Jadi di sini tuh banyak sekali ilmu yang akan kalian dapatkan ketika kalian bisa masuk di FKG. Jadi buat kalian yang ingin sekali memperkaya ilmu kalian di banyak hal, ayo masuk di FKG. Siap, 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 siap. Oke Risa, mungkin mungkin itu saja yang obrolan kita malam ini ya. Mungkin nanti sebenarnya sedikit berat meninggalkan room sharing bersama Risa ini karena menurutku masih banyak lagi yang harus dikorek-korek dari Risa. Cuman kali ini karena kita memang bahasnya tentang FKG, jadi sepertinya cukup gitu. Nah, mungkin terima kasih buat Risa yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing malam ini buat teman-teman semuanya. Semoga harapannya teman-teman yang sekarang melihat video ini bisa ya mendapatkan nilai-nilai baiknya ya lah dari Risa supaya bisa terutama bisa menjadi mahasiswa-mahasiswi FKG terbaik gitu di Indonesia gitu. Supaya nantinya kita juga punya outputan dokter-dokter yang terbaik juga gitu kan. Oke Risa, terima kasih. Semoga next perjalanan Risa lancar. Tidak ada halangan. Semua planning-planningnya bisa berjalan dengan lancar gitu. Amin. Mungkin itu saja Riz. Next kita harus sharing lagi ya. Kita harus kalau bisa ini ketemu offline. Jalan-jalan ke Oh, Jogja lah. boleh-boleh. Jadi kita collab-nya secara Luring. luring. Iya. Iya benar. Boleh-boleh. Oke Risa, Okay. terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Sehat-sehat Terima selalu. kasih kembali, Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.